Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmaniah Arlina Putri Pramita dengan NIM 25040606031 dari kelompok 6 Praktikum Kimia Dasar 2. Di sini saya akan membahas tentang materi dari koloid kemarin ya. Jadi untuk yang nomor pertama, pada pembuatan sol FeOH3, tuliskan reaksi kimia yang terjadi antara FeCl3 dan NaOH. Lalu jelaskan apakah pembentukan sistem tersebut termasuk metode kondensasi atau dispersi. Jadi reaksi antara FeCl dan NaOH itu menghasilkan FeOH3 dan NaCl di dalam air. FeCl dan NaOH akan tereonisasi jadi menjadi ion-ion kecil yaitu Fe3, Cl-, Na+, dan OH-. Lalu ion Fe3 kemudian bereaksi dengan OH membentuk sol FeOH3 ini yang tidak larut. Namun FeOH3 itu tidak langsung mengendap karena ukurannya masih kecil sehingga membentuk sistem koloid yang tampak sebagai gumpalan. Dapat dilihat seperti ini gambarannya. Gumpalan halus berwarna coklat-coklat kemerahan seperti itu. Ini tuh tersebar di dalam air. Nah, karena koloid ini kan koloid ya termasuknya ya. Ini terbentuk dari ion-ion kecil yang bergabung menjadi partikel yang lebih besar, maka proses ini termasuk proses kondensasi. Nah, sedangkan ini kan menghasilkan NaCl. Nah, NaCl-nya itu tidak ikut bereaksi, jadi dia cuma berada di dalam air seperti itu. Lalu untuk yang kedua, sambal amilum biasa dibandingkan dengan amilum yang digerus halus. Nah, prediksikan mana yang menunjukkan dispersi lebih baik. Jelaskan alasannya berdasarkan ukuran partikel dan penyebarannya dalam medium. Nah, dispersi itu apa? Dispersi itu proses penyebaran partikel dalam suatu medium. Jadi tuh partikel tuh ini, yang amilumnya ini. Jadi zat yang akan diuji itu. Terus mediumnya ini aku ibaratkan air di sini. Aku pakai air. Dapat dilihat ini gambarnya. Jadi percobaan ini amilum yang digerus halus itu memiliki dispersi yang lebih baik karena ukuran partikelnya itu lebih merata, tersebar. Jadi tuh kayak bubuk itu kan akan merata ya, sehingga tuh kalau di dalam air tuh dia bener-bener cepat merata dan tidak cepat mengendap. Dia tuh langsung bisa bercampur dengan air. Ibaratnya tuh kalau susu bubuk dicampur ke dalam air. Sedangkan untuk amilum biasa itu dia tuh ibaratkan batu-batu kecil seperti itu yang dimasukkan ke dalam air. Jadi tuh dia emang bisa bercampur tapi dia akan mengendap ke bawah. Jadi tuh dia tidak menyatu. Jadi kesimpulannya, semakin kecil ukuran partikel maka semakin baik penyebarannya dalam medium dan semakin stabil sistem tersebut. Untuk nomor 3, pada percobaan emulsi, campuran minyak dan air diuji tanpa sabun dan dengan sabun. Campuran mana yang lebih stabil dan jelaskan fungsi sabun dalam sistem emulsi. Kita ada dua gambar, jadi ini yang tanpa sabun dan ini yang memakai sabun. Nah, untuk minyak dan air yang tanpa sabun, dia tuh tidak akan menyatu, jadi tuh menjadi dua bagian seperti ini. Karena apa? Dia tuh sifatnya itu beda. Minyak kan bersifat nonpolar, sementara air itu bersifat polar, sehingga keduanya tuh tidak bisa saling melarutkan, jadi tidak bisa menyatu seperti itu. Namun ketika ditambahkan sabun, ini gambaran yang kedua, campuran akan menjadi lebih stabil dan minyak dapat tersebar dalam air membentuk emulsi. Hal ini karena sabun itu memiliki sifat emulgator.
sabun itu emulgator gitu. Jadi dia tuh dapat menyatukan air dan minyak. Dia tuh memiliki sifat amfifilik, yaitu suka minyak dan air. Nah, kalau udah dikasih sabun, akibatnya minyak tidak lagi menggumpal di atas. Jadi kan kalau ini kan menggumpal di atas, tidak mau menyatu sama sekali sama air, tetapi terdispersi atau pokoknya tuh nyatu sama air seperti itu, sehingga terbentuk sistem koloid berupa emulsi yang lebih stabil. Yang nomor 4 itu pada uji efek tindal menggunakan Aquades, larutan FeCl3, Sol FeOH3 dan filtrat amilum, sampel mana yang menampakkan berkas cahaya yang lebih jelas? Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jadi yang akan menampakkan berkas cahaya yang lebih jelas itu yang koloid ya. Karena apa? Karena tuh kita ibaratkan seperti ini. Kalau Aquades itu ibaratkan air bening biasa yang terkena sinar matahari, jadi itu dia tidak akan terlihat, jadi akan menembus saja. Atau kita ibaratkan kita memasukkan air putih, lalu kita yang ini ya, gelasnya tuh nggak kotor ya, yang bening, itu kita taruh ke depan jendela, ditaruh di sinar matahari, itu akan menembus gelas tersebut. Jadi ini karena apa? Karena partikel di dalam Aquades ini tuh terlalu kecil. Sementara yang koloid itu cahaya akan tampak. Jadi ibaratkan tuh kaca yang ada debunya itu dapat sinar matahari dari luar, di dalam kamar tuh akan ini ya, silau terkena sinar matahari. Karena apa? Karena partikel di dalam koloid ini cukup besar, jadi cukup untuk menampakkan cahaya. Yang terakhir yaitu pada uji koagulasi, Sol FeOH3 ditambahkan NaCl, CaCl, dan Aquades sebagai kontrol. Tabung mana yang paling cepat menggumpal? Jadi itu ibaratkan ada tiga tabung. Yang pertama Aquades, NaCl, sama CaCl. Kita hubungkan dengan muatan elektrolitnya tersebut. Karena apa? Karena koagulasi koloid itu dipengaruhi oleh jenis dan muatan ion elektrolit. Semakin besar muatan ion, maka semakin efektif dalam menetralkan muatan partikel koloid, sehingga koagulasi berlangsung lebih cepat. Seperti itu. Jadi kita hitung muatannya dulu. Si Aquades itu tidak punya muatan, jadi dia itu akan tersebar. Kalau NaCl punya muatan ini, Na kan punya muatan +1, Cl itu punya muatan -1. Ini tuh termasuk elektrolit lemah, sehingga tetap terjadi tetap menggumpal, tapi mungkin tidak sepenuhnya menggumpal seperti itu. Kalau untuk CaCl itu gumpalannya tuh besar dan mengendap. Karena apa? Karena Ca memiliki muatan 2, terus Cl memiliki muatan -1. Itu lebih kuat dari si NaCl. Jadi yang paling cepat menggumpal itu CaCl, lalu NaCl. Karena NaCl itu terjadinya tuh lama. Tapi si Aquades karena dia tidak memiliki muatan, jadi dia tidak akan bisa menggumpalkan seperti itu.